Pemirsa yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Anda kembali menyaksikan tayangan Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Pak Paul, kira-kira topik menarik apa yang akan kita perbincangkan pada kesempatan ini, Pak Paul? Topik menarik yang kadang melukai hati orang tua, Pak Gunawan. Nah, judulnya adalah Bila Anak Tidak Menikah. Tidak menikah anaknya gitu. Padahal kan harapan atau impian semua orang tua itu anaknya itu suatu saat akan menikah, membangun suatu rumah tangga, dan dia juga bisa ngomong cucu dan sebagainya gitu, Pak Paul ya. Betul. Jadi ini suatu pengalaman yang menyakitkan ya. Betul. Tapi kan masih ada yang diharapkan gitu. Ya. Apalagi kalau misalkan orang tua itu hanya punya satu anak, Pak Gunawan. Kalau misalnya ada beberapa anak, satu nggak menikah, mendingan. Tapi kalau hanya satu anak, satu nggak menikah, itu biasanya sangat-sangat ya melukai hati orang tua, membuat mereka kecewa. Ya sebab bagaimanapun juga orang tua itu mau anaknya sama lah seperti anak-anak lain. Meskipun kita tahu orang nggak menikah itu ya sama normalnya dengan orang yang menikah, tapi kita ini selalu berpikir kalau anak kita nggak menikah seolah-olah ada yang kurang normal gitu. Nah jadi maunya sama seperti orang-orang lain. Kalau sampai nggak menikah jadinya rasanya berat. Kalau orang tanya, saudara tanya, kok anakmu belum menikah, juga susah. Jadi memang ini adalah topik yang saya kira ya mesti kita angkat ya, karena kita mau memberikan masukan kepada para orang tua. Ya itu bagaimana Pak Paul ya, kalau memang anak kita bahkan secara jelas itu mengatakan saya tidak merencanakan untuk menikah gitu. Lalu apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh orang tua gitu? Ada beberapa, Pak Gunawan. Langkah pertama adalah kita sebagai orang tua mesti mengakui kekecewaan dan kesedihan hati kita. Maksudnya kita mesti berkata bahwa iya saya kecewa, iya saya sedih. Dan waktu kita berkata begitu, itu nggak berarti kita kurang rohani, enggak ya. Itu hanya berarti kita manusia biasa, kita punya pengharapan, dan pengharapan itu kok nggak menjadi kenyataan, ya kita kecewa ya. Jadi nggak apa-apa mengakui itu. Nah, kenapa saya tekankan kita perlu mengakuinya? Karena gini, Pak Gunawan, kalau kita nggak mengakui bahwa sebetulnya kita sedih ya dan kecewa, maka nanti itu yang keluar dari mulut kita tuh kebanyakan tuh kritikan atau kemarahan waktu kita bicara dengan anak kita. Jadi kita misalnya tanyanya juga agak sinis, agak penuh kemarahan. Kenapa sih kamu nggak menikah? Kamu nggak ngelihat kenapa sih kamu apa? Jadi akhirnya memperkeruh relasi si orang tua dengan si anak. Akhirnya anak merasa defensif. Dikit-dikit kalau ayah ibunya tanya, nah dia akan juga marah. Lama-lama untuk mencegah konflik, udah dah dia menghindar dari topik itu. Nggak mau jawab, dia pergilah atau apalah. Nah orang tua digitukan tambah marah. Nah jadi yang saya mau cegah adalah relasi itu memburuk. Nah lebih baik makanya ya sebagai orang tua kita akui memang kita sedih, kita kecewa. Kalau sampai anak bertanya, Papa kecewa ya saya nggak menikah, katakan terus terang, ya iya. Tapi ya Papa mengerti bahwa hidup ini tujuannya bukan untuk menikah, dan ada hal-hal lain yang penting yang bisa kamu lakukan dalam hidup ini. Ya, jadi Papa akan tetap mendukung kamu. Nah, jadi saya kira langkah pertama itu perlu kita ambil. Iya, itu kalau anaknya tanya, Pak Paul. Kalau anaknya tidak tanya kan kita sulit mengatakan kepada anak itu bahwa saya kecewa karena kamu tidak menikah. Kalau kita katakan itu pada pasangan hidup kita atau kepada relasi dekat kita, ya sih tidak apa-apa gitu ya, saya kecewa, saya terbeban dengan ini. Tapi kalau dengan anaknya apa enggak, malah salah ngerti gitu nanti. Kalau dia tanya, makanya baru kita jawab dengan jujur. Kalau dia nggak tanya, sebaiknya kita nggak mengatakan itu kepada anak kita. Takut dia juga nanti memperkeruh relasi kita dengan anak. Kenapa ya kita mesti jujur kalau dia bertanya? Ya karena kita mau mengakui bahwa kita manusia biasa. Kalau dia jadi orang tua, kemungkinan besar ya dia juga mengalami perasaan yang persis sama. Nah jadi nggak apa-apa untuk mengatakan apa adanya kalau ditanya. Kalau nggak ditanya ya udah jangan. Kita nggak usah berkata kepadanya, Papa sedih atau Mama kecewa, kamu kok nggak mau menikah, nggak usah. Ya dalam hati saja kita akui, supaya waktu kita bicara dengan dia, yang keluar bukanlah kemarahan kepadanya. Atau mungkin kita
katakan bukan kecewa, tetapi sebenarnya saya sangat ingin, saya ingin sekali gitu, kamu menikah. Kalaupun enggak ya sudah. Ya itu cara yang baik ya, kita hanya berkata bahwa sebetulnya ya papa mama ingin ya kamu menikah, tapi ya memang kalau belum atau memang enggak ya juga nggak apa-apa. Iya. Hal lain yang bisa dilakukan apa Bapak? Kita perlu bercermin diri Pak Gunawan dan melihat kondisi pernikahan kita sendiri. Kita mesti bertanya ya, apakah kita ini telah menjadi contoh yang baik bagi anak? Karena bagaimanapun kondisi pernikahan kita akan mempengaruhi keputusan anak ya. Nah, mungkin kita itu tuh bisa mulai melihat ya sebetulnya ada pengaruh atau dampak relasi pernikahan kita pada anak. Nah, kalau kita melihat hal-hal seperti ini Pak Gunawan, yaitu misalnya dia itu tuh mempunyai tuntutan yang sangat tinggi. Seorang pria haruslah begini, seorang wanita haruslah begini. Nah, biasanya anak kalau mengembangkan tuntutan yang terlalu tinggi atau enggak realistik, biasanya itu ada kaitannya dengan relasinya dengan kita. Ada kaitannya dengan kita lah pokoknya. Atau misalnya dia kesulitan percaya sama orang. Dia nggak bisa deket sama orang. Nggak bisa menyerahkan dirinya kepada orang, rahasia-rahasianya kepada orang. Nah, kalau itu yang menjadi persoalannya dia, juga ya ada kemungkinan berkaitan dengan kita sebagai orang tuanya. Jadi ya kita mesti bercermin diri. Nah, misalkan deh ya kita melihat, iya ya pernikahan saya juga ada masalah, kami juga dengan dia ada masalah dalam berelasi. Mungkin sekali ini berdampak pada pertimbangan dia untuk nggak menikah. Ya saya sarankan nggak apa-apa, ngomong apa adanya kepada anak kita dan berkata, saya bisa mengerti kenapa kamu nggak siap menikah. Mungkin sekali karena kami, mungkin ya kalau dia jujur dia bilang iya, tapi misalnya dia nggak mau menyakiti hati kita, dia berkata enggak kok nggak begitu, ya kita bilang ya nggak apa-apa, asal kita pokoknya udah sampaikan bahwa kita mengerti dan bahwa kita mempunyai andil di dalam keputusannya itu. Kenapa penting kita katakan begitu? Karena dengan kita ngomong begitu, dia itu tahu bahwa kita mengerti dan kita nggak menyalahkan dia, dan bahwa kita itu tahu bahwa kita berandil dalam keputusannya itu. Nah, itu membuat dia lebih lega, sehingga kalau ada pergumulan bisa jadi dia akan lebih mau terbuka dengan kita. Iya, tapi di dalam rumah tangga itu kan selalu punya kekurangan-kekurangan gitu Pak Walid. Mungkin secara tidak sengaja itu kita memperagakan sesuatu yang buruk kepada anak-anak kita gitu Pak. Nah, kalau hal itu kan sulit untuk dijadikan alasan dia tidak menikah. Iya, jadi memang ya ini semua tergantung juga pada tafsiran anak ya. Jadi ada nggak rumah tangga yang buruk tapi anaknya tetap aja berani menikah, juga ada ya. Jadi memang tergantung, ada anak-anak yang terlalu sensitif sehingga atau kritis sehingga waktu dia melihat adanya masalah dalam keluarganya itu udah cukup untuk membuat dia tuh begitu takutnya untuk memulai sebuah relasi yang intim atau akrab dengan orang. Nah, memang tergantung anaknya juga. Tapi poin saya adalah ada baiknya kita datang ngomong sama dia apa adanya dan mengakui kemungkinan itu ada dan kita ini berandil dalam keputusannya, sehingga dia nggak merasa dia itu tuh disudutkan atau disalahkan karena nggak mau menikah. Iya, ya memang agak sulit itu untuk memberikan teladan yang sempurna gitu, tetapi kita mencoba untuk menunjukkan bagaimana kalau ada masalah itu kita menyelesaikannya dengan pasangan kita gitu, supaya dia juga melihat bahwa walaupun ada kesulitan toh ada jalan keluarnya gitu. Betul. Jadi yang kita mau memang contohkan kepada anak kita bukanlah pernikahan yang sempurna, karena memang nggak ada pernikahan yang sempurna. Kita mau mencontohkan kepada anak kita pernikahan yang realistik, yang apa adanya tapi kuat. Nah, yang realistik apa adanya tapi kuat berarti apa? Ya pernikahan yang normal, yang kadang-kadang ada konfliknya, tapi ya dia melihat kita bisa berdamai kembali ya. Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu dilihat oleh anak. Anak juga melihat kita saling mengasihi,
dan kasih kita itu kita nampakkan kepada pasangan kita. Nah, itu menjadi bahan pelajaran bagi si anak untuk nanti dia mengambil keputusan menikah. Ya, kalau anak punya tuntutan yang terlalu tinggi, itu kan masalah dia gitu Pak Pol, bukan masalah kita sebenarnya sebagai orang tua. Betul, dalam pengertian itu memang keputusan dia ya untuk menetapkan standar yang tinggi seperti itu. Bisa jadi nggak ada kaitannya dengan kita, bisa jadi misalnya anak itu terjun ke dunia karir, makin hari makin tinggi, makin bertemu dengan orang-orang yang juga mempunyai kapasitas yang tinggi-tinggi. Nah, bisa jadi karena itu tuntutannya juga ikut-ikut tinggi, bisa jadi. Tapi ya bisa jadi juga kenapa anak mempunyai tuntutan yang begitu tinggi, suaminya harus begini, nggak boleh sampai marah, kalau marah sedikit dia udah nggak suka, karena bagi dia suami itu harus penuh kasih sayang, atau istri nggak boleh membantah, istri itu harus selalu tunduk kepada suami sampai begitu kakunya. Nah, kalau itu yang terjadi, ada kemungkinan memang berkaitan dengan kita, karena dia melihat problem dalam hubungan kita, maka dia berjaga-jaga jangan sampai pernikahannya nanti seperti pernikahan kita. Maka kalau dia mulai melihat ada sifat-sifat pasangannya yang kok mirip-mirip dengan kita, langsung dia mundur. Iya. Kalau anak itu melihat orang tuanya hidup di dalam kekurangan secara ekonomi, mungkin dia tuntutannya juga tinggi juga gitu Pak Pol. Dia bisa. Tidak mau hidup seperti orang tuanya hidup. Bisa ya. Jadi memang kesulitan ekonomi seringkali ya memacu anak untuk meningkatkan taraf kehidupannya, termasuk dalam memilih pasangan hidup ya. Dia mau memilih memang yang lebih mapan lah secara ekonomi, karena dia nggak mau mengulang kondisi orang tuanya itu. Iya. Hal lain lagi yang bisa dilakukan oleh orang tua apa? Apabila kita melihat ya bahwa anak beberapa kali berpacaran atau berteman tapi kemudian putus. Nah, kita dapat mengajaknya berbicara hati ke hati dan menanyakan kenapa kok sampai bisa putus ya. Kita bisa sampaikan bahwa kita ini bukanlah ahli relasi atau pernikahan, tapi ya karena kita pernah berelasi dan terus berelasi dengan pasangan dan kita ini sudah menikah begini lama, maka mungkin ya ada hal-hal yang dapat kita bagikan kepadanya. Nah, jadi harapan kita adalah dengan kita ngomong seperti itu, dia akan terbuka, dia akan mau cerita kenapa sama yang si A kok nggak jadi, kenapa sama yang si B kok nggak jadi, nah dan sebagainya. Nah, kadang-kadang ini yang terjadi Pak Gunawan. Kalau anak udah beberapa kali nggak jadi, meskipun nggak jadinya itu tuh nggak terlalu menyakitkan, enggak. Tapi bisa jadi tuh anak tuh akhirnya tuh nggak lagi punya pengharapan, enggan untuk memulai lagi. Misalkan 2-3 kali lah putus gitu, itu cukup tuh untuk membuat anak berkata, udah dah nggak mau lagi dah. Habis kok nggak jadi, nggak cocok lah apa, udah males gitu. Walaupun sebetulnya tidak ada hal-hal yang begitu buruk dalam relasinya itu, nggak ada. Tapi cukup untuk dia, udah dah males gitu. Nah, mungkin ya kalau dia memang terbuka, dia cerita itulah masalahnya, ya kita bisa berikan masukan bahwa ada orang yang memang ya beruntung lah 1 kali pacaran, ketemu yang cocok, bisa langsung ya jadi. Tapi ada orang yang memang harus berkali-kali, tapi yang nggak apa-apa, lebih baik ya berhati-hati dan ketemu yang cocok daripada salah pilih. Ya, tetapi juga kadang-kadang anak tidak mau mengakuinya itu sebagai putus gitu Pak Pol. Ya memang kami cuma berteman kok waktu itu. Jadi tidak ada putus ini. Hanya ya dulu berteman, sekarang ya karena kesibukan masing-masing sudah tidak berteman lagi. Ya kadang-kadang ya anak-anak yang enggan untuk mengakui persoalan yang sebenarnya. Mungkin ada rasa malu atau dia mau melindungi temannya itu. Jangan sampai kita ini mempunyai pandangan buruk terhadap temannya itu. Jadi ya dia katakan kami juga nggak ada apa-apa kok, hanya teman aja kok atau apa kok gitu. Ya tapi intinya adalah kadang-kadang itu yang membuat anak tuh akhirnya malas untuk memutuskan menikah karena ya dia udah gagal berteman beberapa kali. Ya, tetapi kita juga kurang senang gitu loh Bapak kalau anak itu pacaran sampai berkali-kali gitu, tapi nggak menikah gitu Bapak. Ya. Kalau memang kita lihat dia nggak punya keseriusan, kayaknya kok hanya main-main aja, saya kira
itulah waktunya kita menegur anak kita. Ya, anak kita bukanlah malaikat, anak kita bisa membuat kesalahan. Ada anak yang seperti itu memang, yang senang-senang aja pacaran-pacaran, nanti udah bosen dia putus, dia cari lagi yang lain. Nah, kalau itu anak kita harus tegur. Kita harus katakan, ya kamu harus mengindahkan perasaan orang. Waktu kamu main-main begitu, kamu mempermainkan hidup orang. Dan ingat, apa yang kamu lakukan ini nih, nanti akan Tuhan catat. Jangan sampai nanti Tuhan marah dan menghukum kamu. Iya, memang ini perlu pendekatan yang baik supaya anak tidak salah ngerti gitu Pak Boleh. Jadi apa hal lain yang bisa kita lakukan Pak? Yang berikut adalah salah satu penyebab yang paling umum mengapa anak tidak menikah adalah karena ia pernah dilukai Pak Gunawan. Jadi mungkin dia pernah berpacaran cukup lama, cukup mendalam, kemudian diputuskan atau terjadi hal-hal yang gak enak, dan itu membuat dia benar-benar tuh kapok karena lukanya begitu dalam. Kalaupun dia mau mencoba untuk memulai, nah begitu ada sedikit masalah dia udah langsung mundur karena dia takut, wah ini bakal kejadian lagi nih. Jadi akhirnya dia nggak pernah bisa maju begitu. Nah kalau kita tahu itulah duduk masalahnya, kita bisa mengkomunikasikan pengertian kita bahwa kamu perlu waktu untuk pulih kembali, dan ya nggak apa-apa ya, kamu sekarang nggak memulai relasi, kamu nggak mau menikah sekarang ini, ya saya juga ngerti, nggak apa-apa, tapi mungkin untuk sementara kamu jangan memastikan nggak akan menikah, bisa nggak untuk sementara, pokoknya ya kamu katakan kamu belum siap untuk menikah. Nah, hanya satu saja pesan kita kepada dia sebagai anaknya, bahwa pada akhirnya untuk dia bisa pulih, dia harus memang terlibat dalam relasi. Dia mesti memulai sebuah relasi. Kalau dia itu sama sekali nggak mau memulai sebuah relasi yang baru, nggak mau terbuka terhadap kemungkinan itu, sampai kapanpun memang dia nggak akan pulih-pulih. Jadi untuk dia pulih, dia perlu terlibat dalam relasi yang sehat. Nah itu nanti menjadi obat bagi dia untuk sembuh. Iya. Jadi di situ dibutuhkan orang tua ini menunjukkan empatinya terhadap anak, pengertiannya bahwa sebenarnya anak juga tidak senang dengan kondisi seperti itu. Betul sekali. Kalau dia memang dilukai, sebetulnya keputusan dia untuk nggak menikah ya keluar dari penderitaannya. Ya, dia sebetulnya itu nggak benar-benar nggak mau menikah gitulah. Ya. Tapi bagaimana caranya itu kita sebagai orang tua ya Pak Boleh menunjukkan empati tanpa bisa dirasakan oleh anak ini sebagai campur tangan kita terhadap kehidupan pribadinya gitu Pak. Biasanya kalau kita itu nanya, mengorek-ngorek, nah anak akan merasa kita itu tuh memang mau campur terlalu mendalam gitu. Jadi selama kita tanya dan dia menjawab pendek atau enggak, terus kita ya udah diamkan, kita nggak terus mengorek-ngorek, anak biasanya akan ya senang ya, karena tahu bahwa kita itu menghormati batas privasinya. Atau yang lain adalah kita itu nggak terlalu tuh memaksakan kehendak, kamu harus begini, harus begitu. Kalau kita memaksakan kehendak, anak biasanya akan ya menyimpulkan bahwa papa mama ini mau mengatur hidup saya nih, jadi akhirnya tambah menjauh dari kita. Iya. Mungkin masih ada lagi yang Pak Paul ingin sampaikan? Masih ada Pak Gunawan, yaitu ada kalanya ya keputusan tidak menikah bukanlah keputusan yang diambilnya, melainkan keputusan yang diterimanya. Artinya sesungguhnya dia ingin menikah dan dia mungkin sekali merindukan untuk menikah, tapi sampai hari ini belum ada yang menunjukkan minat kepadanya, atau dia pernah menunjukkan minat, mau mendekati orang, ditolak terus. Nah akhirnya ya dia nggak menikah lah gitu. Nah akhirnya untuk dia memulai sebuah relasi pun dia udah takut, karena udah kebanyakan ditolak, jadi dia rasanya nggak berani lagi dah. Atau ada yang tadi saya sudah sebut, mau menikah, merindukan menikah, tapi nggak ada